Shalom bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah untuk saat ini kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang setia, Allah yang peduli, dan Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dengan hari yang indah yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan dengan keindahan yang Kau berikan buat kami hingga pada saat ini. Sekarang Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami layak mendengarkan firman-Mu. Dan kami akan menjadikan firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang menyapa kita untuk hari ini, Senin 24 Oktober 2022. Saya ambil dari 2 Korintus 13 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang apa yang terjadi dalam hidup kita ini banyak hal yang di luar pemikiran kita. Banyak hal di luar dugaan kita. Dan bahkan bisa kita katakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sering kita nilai tidak dapat dijangkau oleh pikiran, tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Sehingga apa yang terjadi itu kita maknai, kita pahami setelah hal itu terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus menuliskan suratnya ke jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus dalam hal ini menyinggung bagaimana dengan kematian Yesus. Terkadang kita katakan bahwa Yesus disalibkan oleh karena kelemahan. Firman Tuhan mengatakan bahwa dari sisi fisik, dari sisi kemanusiaan Yesus, bisa kita katakan bahwa dia sangat sakit untuk menanggung beban peristiwa salib. Lalu kita katakan bahwa dia tidak mampu mengalahkan segala caci makian. Sehingga bisa kita katakan bahwa dia menanggung oleh karena kelemahan. Dan Rasul Paulus katakan dalam Korintus ini. Namun di balik itu kita harus memahami bahwa apapun yang terjadi atau bisa kita katakan via dolorosa, peristiwa salib yang begitu pahit, peristiwa salib yang begitu menyakitkan, peristiwa salib yang begitu luar biasanya ditanggung oleh Yesus. Dan Yesus menerimanya dan Yesus menanggung semuanya. Semata-mata satu hal yang mau kita pertanyakan, kenapa Yesus mampu menanggung itu? Semata-mata kita mau bertanya kenapa dia sanggup dengan semua itu. Firman Tuhan katakan bahwa sekalipun dari sisi kemanusiaan kita punya kelemahan, tetapi dalam firman Tuhan diperkenalkan bahwa semua itu adalah karena kuasa Allah. Kuasa Allah yang berkarya dalam kehidupan Yesus. Karena Yesus hidup oleh karena kuasa Allah. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kematian yang dihadapi oleh Yesus adalah kekuasaan atau kuasa Allah yang harus ditunjukkan. Maka di dalam firman Tuhan, sekalipun kita lemah, sekalipun kita tidak berdaya, tetapi ketika kita mengandalkan kuasa Allah, maka kita akan kuat dalam segala kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini
mau memberikan suatu pemahaman dan makna yang sangat berarti bagi kita. Bagaimana kuasa Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merasakan kuasa Allah yang selalu berkarya dalam kehidupan kita. Atau bisa kita katakan, apa peranan kuasa Allah? Sesungguhnya agar kita mampu mengenal kuasa Allah itu, yang pertama sekali kita harus mengenal bahwa kita adalah manusia yang lemah. Manusia yang tidak berdaya. Manusia yang tidak punya kekuatan. Manusia yang tidak mampu menghadapi segala perjalanan hidup. Tetapi karena hidup ini adalah kuasa Allah. Karena hidup ini adalah anugerah Allah. Maka manusia itu mengandalkan kuasa Allah. Mengandalkan kekuatan Allah. Mampu menjalani segala hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita merasakan kelemahan yang ada dalam hidup kita. Ketika ada beban, ketika ada masalah, ketika ada persoalan yang kita hadapi. Sering sekali kita menganggap diri kita lemah. Sering sekali menganggap diri kita tidak mampu untuk menghadapinya. Sering sekali kita tidak mampu, tidak sanggup untuk menerima semua kenyataan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita di dalam ketidakberdayaan kita. Di dalam kelemahan kita, maka dalam hal itu kita juga akan mengenal betapa besar kuasa Allah. Sekalipun kita merasakan bahwa kita tidak akan mampu menghadapinya, namun kenyataan yang kita dapat dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu dimenangkan oleh Allah. Sehingga saat ini kita harus menyadarinya. Kenapa saya bisa hidup sampai sekarang? Kenapa saya bisa berkarya sampai sekarang? Maka kita harus menyadari bahwa itu adalah kuasa dan penyertaan Tuhan. Itu adalah semata-mata bagaimana Allah bertindak di dalam kehidupan kita. Maka kita harus bisa katakan melalui firman Tuhan saat ini, kita dituntun bagaimana kita mengandalkan kuasa Allah, bagaimana kita mengenal kuasa Allah, bagaimana kita mengenal karya Allah, bagaimana Allah selalu bersama kita senantiasa dalam suka dan duka, dalam menghadapi, mengarungi segala arus kehidupan kita. Banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Bisa saja tantangan, masalah yang kita hadapi, baik yang datangnya dari diri kita sendiri, baik yang diakibatkan oleh orang lain, ataupun apa saja yang bisa menerpa kehidupan kita. Namun satu jawaban yang pasti dalam kehidupan kita, ketika kuasa Allah berkarya dalam kehidupan kita, kita akan selamat, kita akan lepas dalam segala pergumulan itu. Maka Rasul Paulus menyarankan kepada kita, kita akan mengenal kuasa Allah dan andalkan selalu kuasa Allah dalam kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau selalu setia menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan pada saat ini. Rasul Paulus menekankan dalam firman-Mu agar kami selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Bahwa bagaimanapun kehidupan kami ini harus mengandalkan kuasa Allah. Karena kuasa Allah yang akan mampu membentuk kehidupan kami. Banyak hal yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Banyak hal yang kami hadapi dalam perjalanan kehidupan kami. Baik itu suka, baik itu duka. Tapi terkadang ketika duka cita datang kepada kami sering mengalami keputusasaan. Ketika sukacita datang kepada kami sering mengalami kesombongan. Sehingga Tuhan firman Tuhan, ketika kami mengandalkan kuasa Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hanya cukup berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur, biarlah Tuhan yang berkarya dalam segala kehidupan kami. Sehingga hidup kami ini menjadi sukacita. Hidup kami ini menjadi sempurna. Hidup kami ini menjadi persembahan bagi nama Tuhan. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami.
agar kami layak menerima berkat. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.